Derby memalukan. Ya, itulah yang bisa gue sampaikan pada waktu derby Della Madonnina di Selasa dini hari kemarin. Yang nggak hanya menelan kekalahan, tetapi gimana kita nyaksiin rival kita itu ngerayain juara di depan kita sendiri di saat status kita jadi tuan rumah. Itu yang paling gue nggak habis pikir itu eh, dari pertandingan ini. Dan ini udah negasin bahwa inilah Pioli yang nggak bisa mengangkat tim, apalagi di saat-saat yang sulit, gitu. Ada Ibra, ya kali Ibra, ya kali Ibra bisa sendirian dia gitu. Benar-benar ini gue udah benar-benar merasakan ini dari sejak periode kedua ya, periode kedua kepelatihan Pioli, yang dimana waktu itu Milan mimpin, Milan bahkan jadi juara paruh musim, tapi ternyata terus-menerus mengalami penurunan, bahkan di San Siro hanya menang beberapa kali di paruh kedua. Nah, di situ gue udah bilang bahwa ini kayaknya pelatih ini nggak bisa ningkatin atau nggak bisa ngangkat performa tim ini, atau pelatih ini bukanlah ibaratnya bukanlah pelatih yang tepat untuk Milan nih gitu. Oke, di musim ketiganya nggak bisa katakan gitu, gitu ya. Di musim ketiganya dia Scudetto, oke. Di musim keempatnya ini Mina menang ke Liga Champions itu giveaway karena Juventus punya pengurangannya poin. Oke. Nah, di musim kelimanya ini, ya siapa yang gak punya ekspektasi gede dari pembelian pemain, dari waktu itu Tonali harus dijual gitu ya, dan dari Maldini yang dikatakanlah karena perbedaan visi dengan Thierry Cardinale jadi harus ngundurin diri, diganti dengan beberapa bagian kayak Moncada. Ya Moncada sebenarnya bukan mengganti Maldini, tapi perannya lebih diaktifkan lagi ya. Lalu diganti CEO-nya dengan Furlani. Artinya mereka ini harus ngebuktiin nih, ketika Maldini keluar kita nggak salah loh, kita udah langkahnya udah bener loh gitu ya. Secara langkah bener iya, bisa dikatakan. Artinya ketika penjualan Tonali, ya Milan bisa berbuat banyak dengan membeli beberapa pemain gitu ya, yang dibutuhkan dari beberapa sektor, terutama sektor penyerangan tengah dan terutama sektor tengah ya dan sayap. Dan di sektor backnya itu hanya membeli Alex Jimenez ya, itu pun pinjaman dari Real Madrid Castilla gitu. Um, dan beberapa pemain memang perform, seperti yang paling menonjol itu Pulisic gitu. Ruben Loftus-Cheek naik turun. Nah, kalau performa naik turun gitu kita nggak bisa salin pelatih, oke. Okay. Tetapi ketika misalkan dalam permainannya itu nggak menjanjikan juga, dan dalam saat-saat genting kayak derby dalam Madonina kemarin itu nggak bisa angkat tim, ini udah kejadian berkali-kali dan bukan cuma musim ini gitu. Jadi dan bahkan bahkan gue berani bilang bahwa kalau di musim di musim 2021-2022 ya, sorry ya. Di musim 2021-2022 kalau misalkan Inter aja nggak ceroboh lawan Bolonya, ya bisa kesusul juga Milan bisa dua kali berturut-turut Inter Scudetto gitu. Gue mengakui hal itu, tapi gue pada waktu itu channel ini belum gue aktifkan ya. Dan gue waktu itu hanya konsentrasi, udah yang penting gelarnya deh, yang penting gelar Inter nggak lebih banyak lagi dari Milan gitu. Seenggaknya Milan bisa meraih ke Scudetto deh, asal juara aja deh gitu. Gue hanya berpikir seperti itu, hanya dengan gengsi fanatisme gue gitu kan. Tapi kalau secara permainan ya emang nggak menarik juga permainan Milan itu. Dan bahkan gue udah ragu pada awal musim, pada waktu musim berikutnya tahun 2000, musim 2022 2023 ya. 2022 2023. Nah, eh di situ ketika ada De Ketelaere nggak maksimal juga, ternyata sekarang di Atalanta kan moncer, malah moncer gitu kan. Nah, ini gue bilang ya meskipun ini ya namanya juga pelatih ada naik turun, tapi ini bukan naik turun biasa menurut gue. Dan ini catatan lainnya adalah Milan yang tidak pernah menang lagi selama 6 pertandingan terakhir lawan Inter. Ini udah negasin nih gitu. Apalagi di putaran pertama ini digebuk 5-1 gitu.
udah hampir kekejar tuh mungkin itu rekor waktu ngalahin Inter 6-0 gitu. Ngalahin Inter waktu pas jadi tuan rumah 6-0 di masa kepelatihan Cesare Maldini gitu. Itu udah hampir kekejar mungkin itu. Tapi ya masih beruntung 5-1. Sekarang di putaran kedua tim lagi harus harga diri dipertaruhkan di derby yang super panas, di yang kayak kadang kayak gini. Nol gue bilang Pioli itu mengangkat performa tim. Nah, ya meskipun oke ada beberapa peluang, iya. Ya namanya juga ini pertandingan besar. Gak mungkin gak ada peluang, gak mungkin misalkan ini pertandingan itu jalurnya itu flat, gak mungkin. Apalagi ini salah satu derby. Gue percaya ini adalah salah satu derby yang paling seru di dunia ini. Karena selalu pasti ada fanatisme, selalu ada persaingan atau tensi yang panas, tapi nggak pernah terjadi anarkis seperti El Clasico Indonesia, Persija gitu. Bahkan gue nggak pernah dengar ada sampai kehilangan nyawa segala gitu. Namun ini yang gue paling gedek ini, si Pioli ini masih dipertahankan. Ya memang oke kita jangka panjang. Maldini pernah mengatakan ini kita jangka panjang. Ini kita jangka panjang lah, apalah gitu ya. Ya, oke lu punya rencana. Oke lu punya rencana, it's oke. Sekarang ini lihat buktinya Milan bagaimana. Sekarang buktinya gimana? Inter gimana? Ya, terlebih memang Inter yang superior. Lu nggak bisa dan nandingin gitu ya. Lu nggak bisa nandingin. Ya, oke Inter superior bukan berarti nggak bisa dikalahkan. Ada yang mengalahkan Inter juga. Ada yang bisa menahan imbang. Ya, terutama mereka solidnya di lini belakang dan menurut gue akui Jan Sommer itu salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Tapi kualitas Milan itu nggak kalah juga. Coba lihat dari gol pertama eh dari gol pertamanya, gol kedua itu najis gue bilang benar. Artinya itu di mana Acerbi yang mantan pemain Milan basicnya ya itu membuka keunggulan dan gol kedua coba lu lihat nggak ada yang bisa hentiin Marcus Thuram gitu segitu bebasnya dan ditambah lagi tensi tinggi yang udah pada frustasi pemain-pemain Milan itu sehingga Theo di kartu merah, Calabria di kartu merah, Adli terlihat dari beberapa ketika ketika diganti oleh pemain lain itu terlihat kesal di bench. Sudah gue bilang ini udah gak kondusif, ini kondisi tim udah benar-benar gak kondusif dan gue pernah bilang bahwa lebih baik Pioli ngundurin diri ketika dia sudah mempersembahkan gelar biar dianggap sebagai kenangan dan legenda daripada nanti ketika Milan terpuruk malah dia dikenang keburukannya meskipun gak akan seburuk yang seorang pelatih yang gak mempersembahkan gelar sama sekali. Dan ini gue bilang ini adalah derby terburuk sepanjang gue menjadi fans Milan gitu ya. Dan ya mungkin fans Inter pun merasakan itu ketika mereka harus digebuk 6-0 beberapa tahun. Ya ini dari sisi supporter, dari sisi fans ya kita pasti ada eh, sisi di mana kita negatifnya, di mana kita merasakan sesuatu hal yang nggak mengenakan bagi tim sendiri. Tapi disitulah jiwa supporter kita dikeluar gitu. Eh, dan gue rasain banget bagaimana kata Rui Costa dulu bahwa sekali Milan tertancap di hati lu nggak akan bisa keluar. Gimana Cardinale yang nggak mau jual Milan. Gimana yang Elliot yang sampai saat ini nggak mau pergi dari Milan. Mereka udah merasakannya bagaimana. Ya cuman gue pasti selalu mengingat perubahan. Dan selalu nggak sesuai. Dan ini termasuk dalam pelatih ya. Milan harus berani mengeluarkan budget yang cukup besar untuk kemajuan tim. Itu yang gue pengen kan. Apa harus mulai dari nol lagi? Sampai kapan dari nol melulu? Gitu. Udah ini udah cukup waktunya Pioli gue bilang. Ganti pelatihnya, lakukan beberapa perubahan dalam tim, terutama dalam pembelian pemain, yang terutama lini belakang dan lini depan yang menurut gue harus diperkuat atau ditambah kualitasnya, terutama Giro yang sudah join ke MLS ya. Artinya lini depan ini harus jadi PR buat musim depan. Oke, okay? Nggak ada itu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.